Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di dalam telaga Kautsar, mendapatkan naungan dalam panjinya, kemudian mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita tinggalkan pasukan muslimin yang sudah mulai bergerak dari Madinah menuju ke Tabuk. Sekarang kita ikuti utusan Romawi yang dulu pernah menemui Nabi. Masih ingat Bu namanya siapa? Bapak masih ingat Pak? Tanuhi, At-Tanuhi. At-Tanuhi namanya. Ini kan pulang dulu menuju ke Romawi. Nah, saat yang hampir bersamaan, pasukan Romawi ini sudah mulai berangkat juga menuju ke perbatasan wilayah mereka. Jadi mereka bertemu di perjalanan, yaitu Tanuhi nanti ketemu dengan pasukan Romawi yang sudah mulai bergerak menuju ke perbatasan wilayah mereka. Kemudian setelah Raja Romawi bertemu dengan Tanuhi ini, yaitu Heraklius, itu rajanya mengatakan, wahai Tanuhi, setelah kau bertemu dengan orang yang bernama Muhammad dan berdasarkan apa yang kau lihat, menurutmu dia nabi atau bukan? Ini pertanyaan daripada Heraklius. Wahai Tuhan Raja, setelah saya bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, dari sifat-sifatnya, kemudian dari akhlaknya, bahkan dari pesan engkau, yaitu 3 hal dulu yang pernah engkau pesankan kepada saya, maka tanpa adanya keraguan saya menyimpulkan bahwa orang yang bernama Muhammad itu adalah seorang nabi. Masih ingat 3 rian Bu? Napa Bu? Yang pertama, kalau ketemu yang ditanyakan pertama kali adalah tentang suratnya. Surat yang pernah dikirimkan kepada Heraklius. Yang kedua tentang pertanyaan. Pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, sekarang ini kan kita di dunia. Nah, ajaranmu itu nanti ujung-ujungnya adalah mendapatkan surga. Nah, sekarang surga itu di mana? Jawabannya harus ada kata-kata al-lail atau malam gitu. Terpenuhi juga. Dan yang ketiga, tanda kenabian atau dalam bahasa kita toh itu di pundak sebelah kanan. Nah, ini waktu Tanuhi sudah mau pamit diperlihatkan oleh Nabi. Jadi dari 3 tanda atau 3 hal yang pernah engkau pesankan, semuanya ada padanya. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang bernama Muhammad itu adalah seorang nabi. Nah, akhirnya Raja Romawi ini berpikir, wah, kalau memang dia benar-benar seorang nabi, walaupun diserang dengan kekuatan sedahsyat apapun, yaitu kekuatan ratusan ribu misalnya, maka dia tidak akan bisa dikalahkan. Sebab dia pasti akan ditolong oleh Allah. Seperti halnya ketika perang Badar. Para malaikat kemudian turun untuk membantu di perang Badar itu. Kemudian Raja Romawi ini mengumpulkan pemuka-pemuka Romawi, terutama pendeta-pendeta mereka, dan berdiskusi
Bagaimana langkah selanjutnya? Maka berkatalah Raja Romawi, kalian kan tahu siapa saya ini? Ya, kami tahu engkau adalah raja kami. Kalian juga tahu bagaimana saya memahami isi daripada Taurat dan Injil, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya, kami tahu engkau adalah orang yang selalu membaca dua kitab tersebut. Dan kalian pun tahu bahwa di dalam Taurat dan Injil sudah diberitakan bahwa akan datang seorang nabi, satu lagi yang muncul di tengah-tengah kita atau dari bangsa Arab. Iya, kami tahu itu, kata pendeta-pendeta itu. Sekarang yang perlu kalian ketahui bahwa saya meyakini bahwa seseorang yang bernama Muhammad yang dari Mekah itu, yang dulu pernah berkirim surat kepadaku, itu adalah seorang nabi. Dan kalian pun pasti meyakini itu. Mereka kemudian bertanya, lalu bagaimana wahai Tuan Raja? Saya akan berikan kalian beberapa opsi, yaitu 3 opsi. Yang pertama, kita ikut Islam. Sebab di dalam kitab kita telah memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad di hadapan kita. Dan kita pun telah meyakininya bahwa orang yang bernama Muhammad atau nabi itu sudah muncul di hadapan kita. Untuk itu marilah kita beriman kepadanya atau masuk Islam. Lalu apa jawaban mereka? Tunggu dulu. Kalau Islam kayaknya kok enggak ya. Ini kata pendeta ini ya. Kalau kita masuk Islam berarti kita nyerah. Padahal kita ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Yaitu ratusan ribu jumlah kekuatan kita. Kenapa kita harus menyerah? Jadi kalau untuk masuk Islam, kami katakan tidak. Ini kata-kata pendeta. Jadi kalau perang itu ya, Bapak dan Ibu sekalian, selain panglima juga ada pendeta yang untuk ngurusi masalah religiusnya. Jadi kalau mau perang itu pendeta-pendeta itu berkeliling untuk memberikan semangat, memberikan dalil-dalil supaya mereka lebih semangat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau yang pertama sudah ditolak, maka pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah kita membayar jizyah kepada orang yang bernama Muhammad. Napa jizyah nih, Bu? Jizyah nih. Ya mirip-mirip pajak nih. Mirip pajak. Yang jelas jizyah itu di bawah zakat, di bawah zakat jumlahnya. Lagi-lagi mereka mengatakan, wah, kalau kita bayar jizyah berarti menunjukkan kita ini lemah dan tunduk kepada mereka. Padahal bangsa Romawi itu adalah bangsa yang paling disegani oleh dunia pada waktu itu. Persia pun segan pada waktu itu, ya. Sebab pernah dikalahkan. Wah, enggak lah. Kalau jizyah enggak, atau kalau pajak enggak. Kalau begitu pilihan yang ketiga. Pilihannya apa? Kita kabur saja. Ya. Jadi mereka sudah berangkat, sudah mau sampai ke Tabuk, tetapi mereka kemudian ada penawaran yang terakhir, ternyata mereka setuju. Ya. Jadi pilihan yang ketiga, kita kabur. Sebab yang kita hadapi adalah seorang nabi. Lalu apa jawaban mereka? Jadi sekali lagi, jawaban mereka kira-kira setuju apa boten? Setuju, nggih. Jawaban mereka setuju. Kita kabur. Nah, kalau ini cocok. Kita kabur saja. Sebab kita yakin walaupun pasukan sebesar apapun, kalau menghadapi seorang nabi maka pastinya kita akan kalah. Masya Allah, Bung. Jadi itulah izzah atau keagungan Islam pada waktu itu. Bahkan sekelas Romawi yang mempunyai ratusan ribu. Jadi kemarin pernah berhadapan itu di perang Mu'tah itu,
200.000. Itu belum semuanya mungkin. Karena wilayah Romawi ini sangat luas. Di ibu kotanya sendiri berapa ratus ribu, di wilayah-wilayah masing-masing punya pasukan masing-masing. Sehingga kalau perlu bantuan itu tinggal ngontak gitu. Itu pun merasa ketakutan kepada izzah atau keagungan Islam pada waktu itu. Jadi mereka ketakutan yang pertama yaitu karena berhadapan dengan Nabi, yang kedua adalah karena berhadapan dengan pasukan berani mati. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau dulu ya, zamannya Gus Dur demo-demo dulu, itu ada pasukan berani mati. Tetapi sebelumnya itu gemblengan dulu ya. Cari di mana itu gemblengan untuk menjadi pasukan berani mati. Nah, itu kan berarti tidak begitu berani mati. Ya. Masih supaya kebal dan seterusnya. Tetapi kalau tentara Islam pada waktu itu memang yang dituju adalah kematian, yaitu syahid itu. Jadi benar-benar berani mati. Sementara pasukan yang lainnya atau pasukan musuhnya itu pasukan yang ingin hidup. Nah, orang kalau berani mati itu sudah tidak ada tandingannya, orang berani mati. Bahkan nanti mungkin ketika Nabi sudah wafat, pasukan-pasukan ini dikirim ke wilayah Persia, Romawi, maka ketika bernegosiasi dengan pasukan musuh, di pihak kaum muslimin selalu mengatakan, kami ini adalah sekelompok manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju ke penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan kalian dari sempitnya dunia ini menuju ke lapangnya akhirat nanti. Dan yang terakhir yang membuat pasukan musuh keder adalah kami adalah sekelompok manusia yang lebih mencintai kematian dibanding dengan kehidupan. Seperti halnya kalian mencintai dunia atau kehidupan dibanding dengan kematian. Jadi kalau sudah mendengar kata-kata ini, apalagi ketika mengundang pucuk pimpinannya, seperti itu kata-katanya. Mengundang pasukan yang kedudukannya di tengah-tengah, sama juga seperti itu. Kemudian terakhir, ini Persia nanti ya, mengundang pasukan yang paling bawah, kata-katanya demikian. Yaitu yang terakhir adalah, kami ini adalah sekelompok manusia yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan dunia ini. Seperti halnya kalian mencintai kehidupan dibanding dengan kematian. Maka para jemaah sekalian nanti di perang berikutnya, itu karena ketakutannya ya, musuh itu dirantai 10-10. Sehingga nanti tidak bisa melarikan diri. Kira-kira begitu. Inilah yang buat pasukan musuh keder. Nah para jemaah sekalian, sekarang kita kembali mengikuti perjalanan Nabi dari Madinah ke Tabuk. Ada beberapa sahabat Nabi yang tertinggal, yang sebenarnya mampu untuk berangkat. Lalu apa komentar Nabi? Beliau mengatakan, tinggalkan saja mereka atau tinggalkan dia. Jika memang Allah menghendaki baik kepada mereka, maka kita akan dipertemukan dengan mereka. Tetapi jika yang dikehendaki Allah itu tidak baik, maka Allah akan mengistirahatkan mereka dari kalian. Maka kemudian ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, karena untanya yang sangat lambat, kemudian dia turun, jadi untanya ini sudah tua, tidak begitu kuat mengangkut perbekalan sehingga jalannya lambat, kemudian dia turun dan berjalan kaki. Sehingga sangat lambat dan akhirnya telat. Nah, kemudian ketika rombongan pasukan ini berhenti untuk istirahat, ada salah satu daripada sahabat itu melihat di kejauhan, kok kelihatannya ada orang yang menyusul. Maka kemudian dia lapor kepada Nabi,
"Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berjalan sendiri di kejauhan." Dan Nabi kemudian mengatakan, mudah-mudahan itu adalah Abu Dzar. Abu Dzar sinten, Bu? Al-Ghifari. Jadi Ghifar ini sukunya. Nah, setelah dekat-dekat ternyata memang itu adalah Abu Dzar. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah yang datang itu adalah Abu Dzar." Kemudian Nabi berdoa, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendiri dan dia akan meninggal sendiri dan dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Ini doa Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, para jamaah sekalian, kata-kata Nabi ini akan terbukti kalau jadi yang pertama adalah dia berjalan sendiri, kan sudah terbukti. Yang kedua, dia akan meninggal sendiri. Yang terakhir adalah dia akan dibangkitkan, yaitu ketika nanti yaumul akhir dalam keadaan sendiri. Berarti tidak punya teman. Kata-kata yang kedua, yaitu dia akan meninggal sendiri, ini nanti terbukti di zamannya kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pada kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan itu kondisi perekonomian kaum muslimin sudah begitu luar biasa, sangat makmur. Sehingga banyak orang yang hidup bermewah-mewahan. Nah, Abu Dzar ini orangnya sangat tidak begitu suka dengan harta. Sehingga Abu Dzar ini mendatangi para pemimpin-pemimpin muslimin ini, terutama Mesir, kemudian Syam. Yang Mesir pada waktu itu dipimpin oleh Amr bin As, itu didatangi. Bagaimana mungkin nabimu dulu hidup sederhana, sekarang engkau bermewah-mewahan. Terutama Baitul Mal yang disoroti. Jadi Baitul Mal ini hartanya sangat luar biasa. Kemudian dia juga mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam itu dengan kata-kata yang sama. Bagaimana mungkin engkau hidup bermewah-mewahan, sedangkan nabimu dulu hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Nah, ini kalau dalam konteks kenegaraan kan beda, ya. Negara harus mempunyai cadangan makanan, cadangan dana, barangkali ada banjir, ada gempa dan seterusnya. Tetapi Abu Dzar tidak mau seperti itu. Sebab kalau begitu berarti tidak begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kira-kira yang dilakukan Abu Dzar ini benar atau salah, Pak? Bisa dibenarkan? Benar menurut dirinya sendiri, ya. Tetapi dalam konteks umum kurang tepat. Ya. Dalam konteks umum kurang tepat. Masa ada seorang pemimpin negara, presiden misalnya, terus tidak punya cadangan sama sekali anggaran. Terus kemudian mengatakan kita bertawakal kepada Allah. Nah, ini kalau misalnya ada gunung meletus atau banjir itu ngambil dana dari mana? Maka cadangan itu harus ada. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, karena laporan daripada bawahan-bawahan Sayyidina Utsman, maka kemudian Sayyidina Utsman ini mengundang Abu Dzar Al-Ghifari ini ke Madinah. Untuk apa? Untuk berdiskusi bagaimana enaknya. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang dituakan. Sahabat yang awal-awal Islam sudah masuk Islam. Maka disungkani oleh atau disegani oleh para pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu. Akhirnya kemudian diundang ke Madinah dan berdiskusi, dan beliau ini, yaitu Abu Dzar ini tetap pada pendiriannya, yaitu tidak begitu suka dengan harta dunia. Akhirnya karena tidak ada titik temu, Abu Dzar ini meminta izin kepada khalifah, yaitu Utsman bin Affan, untuk mengasingkan diri di daerah yang namanya Rabazah, yaitu kira-kira 150 kilo dari Madinah,
arah ke ke timur. Kira-kira begitu. Nah, ketika berpamitan itu pun Abu Dzar ini diberi sangu tidak mau. Diberi sangu itu tidak mau. Karena apa? Karena kurang tawakal kalau ada sangu itu. Kira-kira begitu. Maka kemudian Abu Dzar ini menuju ke Rabadah dan hidup sendiri di sana bersama istrinya. Hingga akhirnya beliau wafat di sana. Jadi para jamaah sekalian, Nabi itu pernah mengatakan, jadi Nabi tidak menyalahkan Abu Dzar juga, tetapi beliau mengatakan, Abu Dzar jangan sekali-kali dijadikan pemimpin, walaupun yang dipimpin cuma 2 orang. Itu pernah mengatakan begitu. Tetapi tidak pernah menyalahkan Nabi itu. Jadi Abu Dzar jangan sekali-kali dijadikan pemimpin, walaupun yang dipimpin cuma 2 orang. Seperti halnya pandemi kemarin, Bu, ada orang yang anti sekali dengan masker. Kemudian ketika sholat berjarak, ada juga yang mengatakan sholat kok berjarak. Nah, yang tengah-tengah kan di setan nanti. Itu kemudian dijadikan landasan untuk beralasan. Ini tidak salah juga, tetapi tidak bisa dibenarkan secara umum. Sehingga orang-orang yang berpendapat demikian itu, ya jangan dijadikan pemimpin. Jangan sekali-kali dijadikan pemimpin, walaupun yang dipimpin cuma 2 orang. Seperti halnya Abu Dzar Al-Ghifari. Pendapatnya begitu kuat. Sehingga kalau kemarin sholat berjarak itu ada yang ya sholat di rumah saja, wong di masjid modelnya begitu, sampai begitu. Maka sekali lagi orang-orang yang begini ini tidak layak atau tidak kapabel untuk dijadikan pemimpin. Seperti halnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, para jamaah sekalian, di pengasingan itulah kemudian Abu Dzar ini wafat. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada istrinya, nanti kalau saya sudah mati, sudah meninggal, maka mandikan saya, kafani saya, dan taruhlah di pinggir jalan. Jadi mayatnya ini atau jenazahnya ini disuruh menaruh di pinggir jalan. Akhirnya begitu ya, setelah wafat dimandikan, kemudian dikafani dan jenazahnya ditaruh di pinggir jalan. Maka saat itu kemudian ada rombongan yang di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud yang datang dari Kufah melewati jalan itu. Hampir saja kaki kudanya ini menginjak kain kafannya ini, sebab ditaruh di pinggir jalan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini turun dari kudanya dan bertanya kepada istrinya, jenazah siapakah ini, wahai saudariku? Ini adalah jenazah Abu Dzar. Mengetahui bahwa jenazah yang berada di hadapannya ini adalah seorang sahabat senior, kemudian air mata daripada Abdullah bin Mas'ud ini kemudian meleleh. Abdullah bin Mas'ud ini ingat apa yang dulu pernah disampaikan Nabi, yaitu semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendiri dan dia akan meninggal sendiri. Yang kedua berarti ini terbukti bahwa ucapan Nabi yang kedua ini sudah dibuktikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan nanti akan dibangkitkan seorang diri. Nah, ini nanti di akhirat. Itulah yang terjadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi para jamaah sekalian, ada beberapa pendapat yang kadang-kadang itu benar, tetapi tidak dibenarkan ketika menjadi pendapat umum. Oleh sebab itulah diperlukan musyawarah, mana yang tepat. Jadi pendapat itu masing-masing benar. Orang usul dalam bermusyawarah itu tidak mungkin usul sesuatu yang jelek, tidak mungkin. Pasti yang diusulkan adalah baik. Tetapi kita mengambil kebaikan yang mana yang cocok dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Itu yang penting, ya. Jadi sekali lagi orang bermusyawarah itu tidak mungkin usul sesuatu yang jelek, tidak mungkin. Pasti usulnya adalah yang terbaik. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian,
Lalu bagaimana dengan perjalanan Nabi menuju ke Tabuk? Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.